Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali dengan pembelajaran ekonomi. Hari ini kita akan melanjutkan materi tentang kelangkaan. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang kebutuhan manusia, terus alat pemenuh kebutuhan manusia berupa barang dan jasa. Dan hari ini kita akan membahas tentang kelangkaan. Nah, ada yang tahu kelangkaan itu apa? Ya, kelangkaan adalah ketidakseimbangan antara kebutuhan dan alat pemenuh kebutuhan. Nah, kalian sering nggak melihat kadang di pemberitaan misalkan premium habis, terus gas LPG habis. Nah, itu contoh dari kelangkaan barang. Jadi ketika kita membutuhkan barang tersebut, barangnya susah kita cari, bahkan barangnya tidak kita temukan, ya. Nah, di sini ada beberapa faktor yang menyebabkan kelangkaan itu terjadi. Yang pertama, keterbatasan sumber daya. Nah, jadi ketika sumber daya yang diolah itu jumlahnya terbatas dan tidak bisa diperbaharui atau lama dalam proses pembaharuannya, maka inilah yang bisa menyebabkan kelangkaan. Dan itu nanti ada kaitannya dengan pertambahan jumlah penduduk. Nah, yang kedua, perbedaan letak geografis. Nah, karena letak geografisnya beda antara misalkan di daerah ini dan di daerah A dan di daerah B, misalkan ada yang untuk kebutuhan air bersihnya itu misalkan mudah untuk dicari. Nah, sementara di daerah B itu sulit sekali mencari air bersih. Itu termasuk dari faktor kelangkaan yang disebabkan oleh perbedaan letak geografis. Nah, jadi ada daerah yang susah sekali mencari air bersih, berarti di sana ditemukan kelangkaan air bersih. Nah, sementara di daerah A untuk air bersihnya berlimpah misalkan. Nah, kenapa di daerah B tadi terjadi kelangkaan air bersih? Ya tadi penyebabnya karena perbedaan letak geografis. Yang ketiga, pertambahan jumlah penduduk. Nah, makin bertambah jumlah penduduk, maka makin banyak juga yang memerlukan atas barang tersebut. Misalkan seperti premium misalkan. Nah, ketika masyarakatnya tambah banyak dan tambah banyak mempunyai kendaraan bermotor, maka premium tersebut kira-kira memungkinkan nggak langka? Iya, karena apa? Karena barang tersebut banyak yang mencarinya, sementara sumber dayanya terbatas. Nah, jadi untuk jumlah barang yang diproduksinya terbatas. Satu, karena sumber dayanya terbatas, tidak bisa nih dieksploitasi. Atau dieksploitasi itu pemakaian yang secara berlebihan. Jadi kita mengambil hasil alam itu secara berlebihan, itu namanya eksploitasi. Nah, kita tidak boleh kan seperti itu. Jadi di sini ya tadi karena persediaannya terbatas, terus penduduknya yang membutuhkan barang tersebut banyak, maka terjadi yang namanya kelangkaan karena persediaan barang itu tidak mencukupi terhadap kebutuhan barang dari masyarakat itu sendiri. Nah,
Yang keempat, keterbatasan kemampuan produksi. Nah, kalau keterbatasan kemampuan produksi itu bisa seperti ini contohnya. Misalkan suatu perusahaan, mesin yang digunakannya hanya mampu dalam sehari menghasilkan 1000 jenis barang saja, misalkan, atau 1000 buah barang, ya. Nah, sudah tentu ketika misalkan jumlah penduduk tadi banyak yang memerlukan barang tersebut, karena kemampuan produksinya terbatas, maka barang tersebut akhirnya susah untuk dicari karena karena ini persediaannya terbatas. Kayak kemarin kan yang baru saja terjadi yang namanya kelangkaan masker, ya tidak. Nah, karena satu, penduduk atau setiap masyarakat memerlukan masker, semua orang tuh perlu masker, sementara di lapangan tidak banyak yang memproduksi masker. Yang diproduksi misalkan adalah masker untuk masker kesehatan aja, ya kan. Nah, sementara untuk masker kainnya belum banyak nih yang bikin. Nah, makanya kemarin sempat terjadi kelangkaan, sampai karena tadi bisa gara-gara tadi ada yang menimbunnya, ya ada yang belinya langsung banyak gitu. Nah, jadi akhirnya masyarakat yang lain itu tidak dapat jatah untuk membeli barang tersebut. Nah, yang kelima, karena bencana alam. Nah, bencana alam ini juga bisa menyebabkan kelangkaan. Karena apa? Karena sumber daya yang ada itu bisa rusak gara-gara misalkan terjadi bencana alam. Misalkan terjadi banjir, terjadi misalkan tanah longsor, ya kan? Nah, itu bisa merusak sumber daya yang ada. Nah, sampai di sini kira-kira paham ya apa yang menyebabkan kelangkaan itu terjadi. Terus Ustazah, kelangkaan ini bisa nggak diatasi? Tentunya bisa. Yang kira-kira apa Ustazah? Bagaimana sih Ustazah caranya? Nah, seperti apa ya? Nah, cara mengatasi kelangkaan yaitu yang pertama, memanfaatkan sumber daya dengan bijak. Jadi kan kita punya sumber daya alam, itu digunakan sebisa mungkin dengan tepat. Nah, yang kedua, membuat skala prioritas kebutuhan. Nah, jadi supaya tidak terjadi kelangkaan, berarti kita harus bikin skala prioritas. Yang mana nih yang harus kita beli sekarang, yang akan datang, berarti yang akan datang dikesampingkan. Nah, untuk yang kita perlukan ini kita juga harus hitung kuantitasnya, jumlahnya berapa yang kita perlukan. Jangan kita ngambilnya misalkan terlalu banyak, tidak sesuai kebutuhan. Nah, yang ketiga, menemukan sumber daya alternatif. Nah, jadi misalkan kalau sumber daya alternatif itu berarti kita mencari sumber daya yang bisa dijadikan pengganti. Misalkan sekarang kan gas LPG misalkan susah dicari, maka kita harus bisa memikirkan nanti kira-kira selain gas LPG ini apa yang kita gunakan sebagai alternatifnya. Misalkan kita sudah menyediakan kompor listrik misalkan. Nah, yang keempat, mengelola keuangan secara efisien. Nah, gimana tuh Ustazah? Nah, mengelola keuangan secara efisien itu berarti kita mengatur pengeluaran kita supaya nantinya ketika kita melakukan pembelanjaan atau beli suatu barang itu benar-benar tepat. Nah, jadi tadi ada kaitannya dengan pembuatan skala prioritas. Jadi
uang yang kita gunakan untuk membeli suatu barang atau jasa itu memang benar-benar sesuatu yang kita perlukan. Jadi untuk yang nanti itu bisa kita tunda dulu yang sekarang nih. Karena apa? Kebanyakan kan orang mengeluh misalkan uangku nggak cukup, ya kan? Nah, itu karena apa? Karena kita tidak bisa mengelola keuangan kita. Misalkan kita nih sebagai siswa kan, sebagai siswa itu misalkan sudah dikasih uang saku atau jatah bulanan sama orang tua misalkan 1 juta, itu hanya untuk belanja kita. Nah, uang tersebut itu harus kita gunakan dalam 1 bulan itu harus cukup. Nah, berarti kita harus tahu dulu kan, kira-kira apa yang kita beli. Itu harus kita pikirkan. Nah, jangan sampai nantinya sudah dikasih uang itu untuk jatah sebulan, malah baru setengah bulan sudah habis, ya kan? Nah, berarti kalau seperti itu kita belum bisa mengelola keuangan kita secara efisien. Sekian dari Ustazah, semoga bermanfaat. Jika nanti ada yang tidak dipahami, silahkan hubungi Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.